آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal a'izza mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara pertemuan malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa usil ila ruhi Raden rahmatullah sunan ampel yang dan ke semua keluarga-keluarga kita yang telah mendorong kita, mudah-mudahan beliau-beliaunya diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, kemudian ditempatkan dalam surganya, amin. Mohon ala hadiniya walaupun itu sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8 dari bab Wa'anil Barra ibni Azib, diriwayatakan saking sahabat Barra bin Azib kang dadi putra lanangi sahabat Azib radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridone sapa Allah anhuma saking Barra dan Azib. Qala ngendika sapa Barra yang menandikan kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, kana sapa rajulun wong lanang yaqra'u iku maca sapa rajul suratal kahfi ing surat kahfi. Wa indahu lan hal iku tetep ing dalem sandingi rajul farasun utawi jaran atau kuda marbutun kang den taleni diikat di satona ini kelawan loro tali, ditaleni, dikendalikan di mulutnya itu. Batu madaan fatarosat sahabatun mokonuli nutupi hu ing farasun opo sahabatun opo mendung awan. Fajalat maka dadi akan apa sahabat tadnu iku cidda apa sahabat. Waja'alalan dadi akan farasuhu apa jarane wong rajul yang firu iku belayu lari minha saking sahabat. Jadi ada seorang laki-laki membaca surat kahfi dan orang yang membaca surat kahfi itu di sebelahnya ada kuda yang diikat. Sedang membaca surat Al-Kahfi ternyata ada mendung yang bisa menutupi terhadap kudanya.
Akhirnya kudanya lari dari mendung yang menutupi itu. Apa kira-kira mendung yang bisa menutupi terhadap orang yang membaca surat Kahfi itu? Falamma asbahah moko tutkalani mlebu isu-isu sapa rajul atan nabiyah teko sapa rajul an nabiyah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada karo moko nutur cerita sapa rajul dalika ing mengkono-mengkono kedadian yang dalam nalikan maca surat Kahfi kok moro-moro kudanya ketutup dengan mendung. Lahu cerita lahu maring Nabi faqala moko ngendika sapa Nabi, jawab sapa Nabi, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'ani. Tilka utawa mengkono-mengkono kedadian, artinya mendung yang menutupi itu, kata Nabi, as-sakinatu mengkono-mengkono ketenangan, tanazzalat kang temurun apa as-sakinah lil Qur'ani krana arai Al-Qur'an. Artinya keutamaan surat Al-Kahfi ketika dibaca maka didatangi oleh mendung. Mendungnya itu mungkin memang mendung buatan dari Allah, artinya karena dibacanya surat Kahfi itu. Karena ketika dilaporkan kepada Nabi cerita kejadian itu adalah ketenangan yang turun sebab atau dikarenakan Al-Qur'anul Karim. Berarti kalau disimpulkan bahwa surat Al-Kahfi ini bisa bila dibaca bisa menjadikan tenang pada yang membaca. Allahumma amin. Sekali lagi bahwa membaca Al-Quran ini bisa bermanfaat seperti yang dijanjikan bila membaca Al-Qurannya dengan benar. Sekali lagi saya ulang-ulangi bahwa Al-Quran bisa surat Al-Kahfi seperti ini faedahnya, surat yang lain juga seperti ini, bisa paling sedikit mendapatkan satu kebaikan, satu per huruf mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan sama dengan 10. Itu apabila dibaca dengan baik, betul sesuai dengan yang diajarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an ini urutannya ada 3, Bapak. Yang lamban, agak cepat. Lamban, lambat, namanya tartil atau tahqiq. Kemudian ada namanya tahwir, agak cepat tapi si cetha, si jelas. Ada hadar, ada super cepat tapi benar. Jadi tidak ada salahnya membaca Al-Quran dengan cepat asalkan tahu caranya membaca dengan cara al-hadar. Al-hadar itu cepat. Kalau lebih dari al-hadar, nah itu namanya super cepat. Kalau sudah cepat wis gerandal-gerandul ya sulit untuk bisa dinyatakan sebagai Al-Quran bisa mencafaati nanti hari kiamat. Maka naudzubillah bisa masuk kepada rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu ya'lam. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak memberikan syafaat tapi memberikan laknat, naudzubillah, karena bacanya banter. Beda gini Bapak Ibu, panjenengan umpama baca Al-Quran tidak seberapa lancar dulu waktu masa kecilnya teman-teman kita ngaji, mungkin kita tulen, akhirnya gak seberapa cetok, gak berapa fasih baca Al-Quran. Sekarang baca bertatih-tatih, keliru, itu dapat pahala 2 Bapak Ibu. Pahala yang pertama karena membaca, nomor 2 pahalanya karena berusaha membaca, membenarkan bacanya itu. Beda halnya dengan orang sudah lancar tapi bacaannya dipercepat agar supaya hatamannya cepat selesai. Itu sudah tahu caranya membaca tapi dipanterkan bacaannya biar cepat hatam, sajus
Itu yang kemudian mendapatkan pernyataan kalau ternyata bacaannya kurang baik, maka akan mendapatkan ancaman tadi itu. Al-Qur'annya bukan memberikan syafaat, akan tetapi Al-Qur'annya memberikan laknat kepada yang membaca. Ya, karena yang pertama itu adalah bacaan tartil. Tartil itu Bapak Ibu turunnya Al-Quran pada Nabi dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Cara bacanya ya lamban, seperti anggaplah seperti kaset gitu loh. Orang-orang imam-imam Timur Tengah membaca dengan lamban itu namanya tartil. Dan tartil itu adalah dinyatakan di sini haitsu nazala bil Qur'anul Karim. Seperti itulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi malaikat Jibril dengan cara tartil itu. Apakah tartil itu? Qiraatul Qur'an bituma'ninatin, membaca Al-Quran dengan tenang, anteng, wa min ghairi ajlatin, dan tanpa kesusu. Tenang-tenang bacanya, ma'atadabburil ma'ani, sambil ngangen-ngangen maknane. Kalau sudah cepet gimana bisa ngangen-ngangen? Wa mura'ati ahkamit tajwidi, serta menjaga bacaan-bacaan ilmu tajwid yang panjang, yang pendek, yang dengung. Wa hadhihi sifatun mulazamatun li jami' maratibil Qur'ani tsalath. Dan inilah sifat-sifat yang mesti kita lakukan, kita baca dengan 3 bacaan, 3 cara. Jadi haitsu nazala bil Qur'anil Karim wa amarallahu nabiyahu biha, dan Allah memerintah kepada nabinya, ayat di Nabi Muhammad, untuk membaca seperti ini dibaca. Artinya dari Allah tartil, kepada malaikat Jibril turunnya tartil, kepada Nabi Muhammad pun caranya juga tartil. Di dalam Al-Quran, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, karena memang diturunkan Al-Quran itu seperti itu cara Allah membaca kepada malaikat Jibril, dan sampai pada Nabi pun seperti itu. Adapun nanti bacaannya ada yang lebih cepat, yang penting tidak merusak pandang pendeknya, tidak merusak terhadap bacaan gunnah-gunnah yang ditentukan. Karena gunnah di dalam Al-Quran itu bukan hanya gunnahnya nun bertasdid dan mim bertasdid. Dengung itu ditimbulkan dengan sebab ikhfa, iklab, idgham bi gunnah, idgham mimi. Itu sekali lagi bahwa gunnah di dalam Al-Quran bukan hanya nun dan mim yang bertasdid, akan tetapi gunnah dengung itu dihasilkan dan harus dipraktikkan satu alif, 2 harokat. Dengungan itu harus dirasa, dan itulah ciri-cirinya bacaan tartil. Kalau dengungnya ifa itu tidak didengungkan, maka berarti bacaan itu tidak tartil walaupun lamban. Contoh, qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah, tanwin ketemu waw. Di sana mengandung bacaan dengung, walaupun itu bukan gunnah mim dan nun. Laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan, seperti itu. Jumlatan wahidatan kadzalika nutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Jadi jumlatan wahidatan kadzalika, seperti itu. Kalau toh dibaca jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadak, itu belum tartil, karena walaupun panjang pendeknya benar, tapi gunnah dan dengungnya tidak dipraktikkan. Jadi sekali lagi bacaan yang dengungnya ifa, dengungnya iklab, dengungnya idgham bi gunnah, itu dipraktikkan satu harokat doa, satu alif dua harokat, maka itulah yang dikatakan tartil. Ada yang menyelipkan
istilah cara membaca namanya at-tahqiq. At-tahqiq itu hampir sama dengan tartil, tapi definisinya di sini dibilang beda. Apa tahqiq? Iqta'u kulli harfin haqqahu min isba'il maddi wa tahqiqil hamzi, memberikan pada setiap huruf pada haknya huruf. Kalau nun bagaimana, kalau dot bagaimana, kalau qaf bagaimana, ra bagaimana, dibaca dengan sesuai yang telah ditentukan, diajarkan. Itu namanya tahqiq. Min isba'il maddi, dengan mempraktekkan panjang pendek, wa tahqiqil hamzi, dan meyakinkan, menjelaskan apakah hamzah itu ada, apa hamzah tidak ada. Berarti kalau hamzah itu sama bersama. Wa huwa asaddu ma'ninatan minat tadwiri, bahwa bacaan tahqiq itu lebih tenang, lebih anteng, lebih lambat daripada bacaan tadwir. Jadi ada yang mengatakan bahwa tahqiq dengan tartil itu adalah bacaan yang sama-sama lamban, sama-sama iqta'u kulli harfin haqqahu, seperti itu. Sehingga kalau tahqiq dengan tartil dianggap sama, maka tartibul qiraah itu ada 3. Akan tetapi apabila tartil dinamakan cara baca yang pertama, tahqiq yang kedua, maka cara baca itu ada 4. Jadi ada tartil, ada tahqiq, ada tadwir, ada tahdir. Ya, saya kurang bisa kalau mau praktekkan yang hadar itu, karena memang sulit untuk memberikan perkiraan. Al-hadar itu al-qiraah bisur'atin, bacaan yang cepat, ma'amura'ati ahkamit tajwidi, bacaan cepat tapi menjaga terhadap hukum-hukum di ilmu tajwid, min makharijah wa sifatin, yang berupa makhraj dan beberapa sifat-sifat. Bahwa hadar itu adalah diddut tahqiq, kebalikan daripada bacaan tahqiq yang kedua. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Jadi membaca cepat tapi mau memperkirakan bacaan hukum-hukum tajwid juga dipraktekkan, sulit sekali. Yang nomor 3, yang hadar nomor 4 adalah at-tawassut, namanya tadwir. At-tawassut bainal tahqiq wal hadar, antara tahqiq lamban, cetok, fasih, ma'amura'atil ahkamit tajwidi, serta menjaga, memelihara, maksudnya mempraktekkan terhadap hukum-hukum ilmu tajwid. Nah, jadi kita membaca Al-Quran dengan cara tartil saja kadang-kadang masih salah, apalagi membacanya dengan bacaan tadwir, apalagi pula dengan bacaan tahdir atau hadar. Jadi Bapak Ibu monggo, ini dalam Quran hadis yang dibaca ini bukan semata-mata dalam artian serta-merta mendapat pahala seperti itu. Maka syaratnya kita bisa mendapat pahala Al-Quran per huruf dapat 1 kebaikan, dan kebaikan itu sama dengan 10, dalam artian 1 huruf mendapat 10 kalau dibaca benar semua. Kalau mboten, ya mboten. Lanjut. Hadis ke-9, an Nabi Walid bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, mungkin ridho sama Allah anhuma, saking Abdullah dan Mas'ud. Ibnu Abdullah bin Mas'ud ini pernah diceritakan dulu bahwa sahabat yang paling dekat dengan Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil, kurang lebih 1 meter, tidak panjang seperti kita. Tapi beliau, Ibnu Mas'ud itu orangnya tukang membawa sandal Nabi kemana beliau Rasulullah tindaan. Pokoknya ada ke rumah sahabat itu majelis. Ketika naik ke masjid,
sandalnya atau kelompennya itu Rasulullah dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Qala nandika sapa Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini hadisnya. Man qara'a man utawi sapane wong qara'a lamun maca sapa man. Maca harfan ing sak huruf min kitabillah saking kitab Allah. Sing sapane wong maca Al-Qur'an satu huruf falahu hasanatun falahu moko iku tetep kedue. Man qara'a hasanatun utawi siji kebaikan falahu moko iku tetep kedue man qara'a hasanatun falahu hasanatun moko iku tetep kedue man qara'a utawi hasanatun kebaikan. Orang yang baca Al-Quran tapi tepat, pelan-pelan, ojo susu. Sampai 1 jam dapat 3 juz. Sampai yang lain baca Al-Quran dapat setengah juz, tapi benar semua. Apik mana? Yang setengah juz tapi benar. 3 juz di 1 jam dapat 3 juz. Koyo supir apa namanya? Bis patas itu. Wal hasanatu utawi siji kebagusan biku bi asri amsalia kelawan sepadane 10 pira-pira sepadane hasanah. Satu huruf yang dibaca maka akan mendapatkan pahala 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalia, sedangkan 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Singkatnya bahwa 1 huruf Al-Quran yang dibaca dengan baik maka akan mendapatkan per huruf 10 kebaikan. La aqulu bakal mengucap sapa ingsun kata Nabi. Alif lam mim. Alif 1 alif, lam 3. Alif 3 huruf ayat. Ya. Itu gunanya mim 3. Alif lam mim. Lamnya 3, nya 1, mim 3. Jangan alif lam mim panjang semua, akhirnya sama. Harfun, walakin saya tidak membaca alif lam mim 1 huruf, walakin tetapi alifun dalam alif lam mim itu harfun 1 huruf, walamun dan lam 1 huruf, wa mimun dan huruf mim 1 huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Kalau dikalkulasi alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau sampai baca surah Yasin, sampai lihat aja berapa huruf surah Yasin kali 10 kebaikan. Tapi ojo melo repot ngitung 10 kebaikan. Kersane pangeran sing ngene sing malaikat sing menghitung. Oleh piro ngorek. Sampai lihat di komputer huruf, di Google umpamanya. Surah Yasin berapa huruf? Ceng ketemu sikan huruf kali 10 berarti berapa? Kalau bacaannya benar. Kalau bacaannya asal nyampe 3 juz ya kak ngomong ya berarti ya enggak seperti itu. Dilanjutkan dulu nanti ini aduh pendek. Jadi alif lam mim itu 3 huruf berarti kalau dikalkulasi mendapat 30 kebaikan. 3 kebaikan dan 3 kebaikan itu sama dengan kalau kali 10 berarti 30 kebaikan. Lalu kalau alif lam mim, kalau bismillahirrahmanirrahim berapa itu? Fatihah itu berapa dan seterusnya. Lek bacaannya api, tartil, tahqiq, tadwir, takdir. Tetap ma'amuraati ilmi tajwidi, walaupun cepat tetap harus mengindahkan ilmu tajwid.
Hadis ke-10 an Ibnu Abbasin diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu mugi-mugi ngridho sapa Allah saking Abdullah bin Abbas qala ngendika sapa Abdullah bin Abbas ing pangandikan qala Rasulullah. Ora ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Innal ladzi sutuhuri laisa kang ora ana fi jawfihi ing dalem awake wong apa sayun siwiji-wiji minal Qur'ani siwiji-wiji minal Qur'an saking Al-Qur'an sing sapa wong di dalam hatinya ndak hafal sama sekali Al-Qur'an kulhu nggak hafal Fatihah ndak hafal semua nggak hafal kal baiti iku kaya oma al-khirabi kang rusak. Wong sing hatinya tidak berisi Al-Quran, maka Nabi mengibaratkan kodo ambil oma sing rubuh yang enggak membaca Al-Quran, tidak punya simpanan Al-Quran di dalam hatinya, maka kata Nabi bagaikan rumah yang rubuh bisa ditempati yoga iso. Maka di sini diterangkan yang dimaksud dengan syai'un minal Qur'ani adalah orang yang hafal Al-Quran baik sebagian atau secara keseluruhan. Wadzalika bijami anna al-Qur'ana idza kana fil jawfi bi an hafidahu, seperti hatinya diisi Al-Quran dengan hafal Al-Quran sampai tempatkan di Al-Quran di dalam hatinya, itu sama dengan rumah yang mewah megah, aksesorinya di dalamnya lengkap, lampu lengkap, AC lengkap. Lebih dari itu kalau hati diisi dengan Al-Quran dengan hafal secara keseluruhan. Atau menghafalnya sebagian. Yakunu amiran muzayyinan biasa bikillati ma fi wa kasratihi. Maka Al-Quran yang kita hafal akan menjadi penghias diri kita, seperti kita punya rumah di dalam ada lampu lengkap, gemerlapan. Ya kalau kita hafal cuma kulhu, ya hanya hati kita diterangi dengan kulhu saja. Masa nggak hafal kulhu, Fatihah nggak hafal, ya lumayan lah lampunya 5 menit katakan, 5 watt. Tapi kalau orangnya hafal Al-Quran di dalam hati hafal semua, lampunya gemerlap, lampu kantung. Kalau hafal kulhu 5 menit 5 watt, hanya 5 watt menit mending ada lampunya. Kalau nggak hafal sama sekali, rumah roboh nggak ada lampu. Yakun amiran muzayyinan bihasa bikillati ma fihi wa kasratihi, akan memberikan atau menghiasi rumah atau hati kita tergantung banyak dan sedikitnya yang kita hafal. Pak, kalau sudah sepuh ini bisa hafal nggak? Bisa, tapi rawat Pak. Kalau anak-anak kecil itu hafalnya cepat hafal. Tapi kalau sudah seumuran kita 50 tahun ke atas sudah rawat. Memorinya agak error sudah ini. Walaupun 10 giga, 32 giga isi nih titik mana sing error gitu. Jadi oleh karenanya, karena Nabi mengibaratkan orang yang di dalam hatinya tidak hafal Al-Quran sama sekali sama dengan rumah yang roboh. Kalau hafal, maka rumah itu ada lampunya bisa menerangi. Sebesar apa lampu Al-Quran itu bisa menyinari hati tergantung banyak dan sedikitnya hafalan. Ya, Fatihah hafal, Qul hafal, berdua hafal, ya lumayan lah, lumayan. Asik ono lampu nih, kapal sama sekali, paling Fatihah tok. Mending Fatihah. Kalau Fatihahnya kadang gerandal-gerandul, Fatihahnya nggak bener, anggap gelap rumah itu. Ya Allah, na'udzubillah, ya Allah, kalau gini pingin ngapalkan Pak ya. Jadi allati biha zinatuhu, dengan bacaan itu adalah merupakan hiasan, penghias di rumah, wabahjatihi, dan padangnya rumah itu atau hati itu dengan Al-Quran. Isin lagi nih Pak, aku dewi ya isin gak hafal lah ya.
Yang mudah-mudahan yang hafal sedikit itulah bisa menjadi penerang. Dan yang paling untung bahwa walaupun kita tidak hafal 100% Al-Quran, tapi panjenengan nurut aturan agama Islam, semua walaupun panjenengan tidak hafal, tidak tahu dalilnya seperti apa, tapi panjenengan bisa mengikuti perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Yang diajarkan oleh guru-guru kita, ini tidak boleh, ngerasa nih, oh nggak boleh, ini nggak boleh. Itu namanya isinya Al-Quran. Berarti kita walaupun tidak hafal Al-Qurannya, tapi kita isi hati kita dengan perintah-perintah Allah yang melalui Nabi kemudian disalurkan kepada guru-guru kita, kita bisa melakukan, berarti hati kita sudah disinari dengan Al-Quran. Ya, katanya orang Madura, nang menang yang kalah ya. Kak Bopo masih kapal normal semua, tapi yang penting kita bisa melakukan isi Al-Quran, kemudian bisa sehingga Al-Quran yang berupa sudah matangnya berupa hukum itu sudah diterapkan oleh kita, berarti hati kita sudah disinari dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, amin rahman. Wa Ibnu Abdullah bin Umar, diriwayatkan saking Abdullah bin Umar. Kalau Amr Pak ya, kalau Umar itu ada wawunya itu Amr. Kalau Umar itu tidak ada wawunya berarti Umar bin Khattab itu Pak. Sampai tinggal itu orang Umar wawu itu berarti Amr bin As'ad Amr yang lain. Tapi kalau Umar tidak ada wawunya itu mesti bin Khattab itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena Abdullah itu Sayyidina Umar punya putra namanya Abdullah. Zaman Nabi itu Pak Abdullah itu nama pasaran Pak, di mana-mana namanya Abdullah. Ibn Abbas paman Nabi punya anak namanya Abdullah, sehingga disingkat Ibni Abbas, berarti Abdullah. Ibni Amar, Ibni Umar, namanya Abdullah itu banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'ani, yuqalu den ucapaken li sahibil Qur'ani, maring wong kang apal Al-Qur'an, maring wong kang nglakoni isinya Al-Qur'an, ai inda dukhulil jannati, ketika panjenengan nanti orang yang termasuk orang yang melakukan isi Al-Qur'an, panjenengan mengikuti walaupun tidak hafal Al-Qur'an, tapi panjenengan melakukan isi Al-Qur'an, diucapkan oleh Allah, Iqra, bacalah Al-Qur'anmu, sing apal itu loh. Iqra, bacalah kitabmu, wartaqi, dan naiklah ke atas surga sana. Warattil, dan bacalah dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya, kaya oleh dini maca sapa sira turattilu dengan tartil fid dunya, ing dunya. Nanti orang yang ahli baca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, ketika masuk surga diucapkan oleh Allah, ya siapa namanya? Iqra, baca Al-Qur'anmu. Senang Pak ya, orang yang hafal Quran itu nanti ketika mau masuk surga, coba dibaca Al-Qur'an, dibaca Pak. Wartaqi, naik ke surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana kamu dulu di dunia baca tartil. Alhamdulillah yang hafal. Jadi kalau umat kita sudah terlanjur usia, mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita bisa hafal Al-Qur'an, sehingga diucapkan kepada mereka, orang sing hafal Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'anmu ketika mau masuk surga. Wartaqi, munggau awakmu, munggau nang swarga sambil membaca Al-Qur'an. Jadi hiburan di surga itu Al-Qur'an, bukan dangdut. Kalau rumah panjenengan dangdut atau apa, lagu-lagu yang disayangi apa itu, yang lagu-lagu Jawa itu, nembang itu. Nanti tembangannya di Al-Qur'an, di surga adalah Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an baca. Wa inna manzilataka, rono sedone nggonmu, inda akhiri ayatin, inda malikan akhir ayat, ente wa taqra'uha, kang wis maca sapa sira ha ing ayat. Jadi betapa mulianya orang yang sudah menghafal Al-Quran, kemudian di samping hafal bisa melakukan isi Al-Quran,
dan insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan ketika mau masuk surga oleh Allah dibilang, bocoran Al-Quranmu, ayo munggah orang swarga sambil membaca Al-Quranmu. Ya Allah, di dunia jadi hiasan, di akhirat menjadi hiasan, bahkan menjadi kunci masuknya kita orang yang hafal Al-Quran di dalam surga. Alhamdulillah kita hafal Al-Quran walaupun kulhu, walaupun Al-Ikhlas, walaupun ya qul ya ayyuhal kafirun, walaupun ya daripada enggak sama sekali lah Bapak. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz itu walaupun tidak hafal seluruh isi Al-Quran, tapi ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum, ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, dan yang berkenaan dengan sejarah, beliau banyak yang hafal. Kenapa? Sering diceritakan di masjid-masjid, sering disampaikan di tempat pengajian. Jadi walaupun tidak hafal semua, para kiai, para ustadz itu biasanya menghafal hanya yang penting atau yang berkait. Walaupun bukan berarti Al-Quran tidak ada yang penting, penting semua, tapi yang berkenaan dengan sejarah, berkenaan dengan dengan hukum fikih, dengan tauhid, itu yang biasanya sering dihafal. Sekali lagi, mudah-mudahan walaupun kita hafal sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek itu, semoga yang kita hafal itu akan menjadi sinar, menjadi penerang dalam hati kita, sehingga kita tidak sama dengan rumah yang roboh. Salah roboh kan punya ajaran kaumnya ya. Naudzubillah, naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, orang yang punya anaknya pinter moco Al-Quran, apalagi hafal, nanti bapak ibunya diberi mahkota koyok rojo nih Pak di suatu. Ini mahkota dari mana malaikat? Karena anakmu hafal Quran. Orang tuanya diberi mahkota oleh anak yang hafal Quran itu, karena anaknya dipimpin, dididik membaca Al-Quran sehingga hafal. Nanti di hari kiamat bapak ibunya diberi mutiara. Tiara itu adalah mahkota, dan didudukkan tentunya bukan di bawah Bapak setelah diberi tiara atau mahkota, itu bukan di bawah, tapi dihormat. Kenapa? Anaknya hafal Al-Quran. Mudah-mudahan, sekali lagi, walaupun toh sekarang anak kita belum hafal Quran, mudah-mudahan nanti anaknya, cucunya, cicinya ada yang hafal Al-Quran, sehingga bisa memberikan penerangan bagi dirinya, tentunya bisa menjadikan pahalanya diberikan pada orang tuanya. Amin Allahumma amin. Al-Hadani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.